Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan padat karya tahun 2021, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wilayah Asahan Barumun bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan para kelompok tani hutan. Terkait percepatan rehabilitasi mangrove yang merupakan prioritas rencana strategis nasional, sedikitnya 130 orang terdiri dari 90 pengurus kelompok tani, pendampingan, serta koordinator lapangan mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan padat karya percepatan rehabilitasi mangrove yang digelar oleh BPDAS HL Wilayah Asahan Barumun, bekerja sama dengan BRGM Republik Indonesia di aula salah satu hotel di Seibalai Batubara, Sumatera Utara selama 2 hari terhitung tanggal 4 dan 5 Desember 2021. Wilayah BPDAS HL Asahan Barumun tahun 2021 terdapat luasan 4.100 hektar yang dilakukan rehabilitasi dengan penanaman kembali bibit mangrove. Deputi 1 Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM Republik Indonesia Dinda Aisyah Fadilah Hafni mengatakan, penanaman mangrove merupakan prioritas rencana strategis nasional untuk menjaga wilayah daratan khususnya di 9 provinsi. Dan untuk Sumatera Utara, pihaknya bersama KLHK melalui BPDAS memulihkan hutan mangrove sekitar 7.600 hektar, di mana 4.100 hektar diantaranya masuk BPDAS Asahan Barumun. Untuk tahun berikutnya, BRGM sendiri telah menargetkan lahan gambut seluas 600.000 hektar dan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk memulihkan gambut dan hutan mangrove guna mensejahterakan masyarakat. Kami sebenarnya bersama-sama dengan KLHK untuk memulihkan gambut, dan wilayah Indonesia ini kan sangat luas ya. Jadi kita membagi wilayah-wilayah mana yang benar-benar ditanam oleh KLHK itu sendiri dengan bantuan BPDAS. Ada juga BRGM yang bersama BPDAS untuk menanam wilayah prioritas, yaitu 9 provinsi. Ada di Sumatera Utara salah satunya, Sumatera Utara, Riau, kemudian ada Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Papua. Untuk luasan Sumatera Utara sejauh ini sekitar 7.000 di tahun 2021 ini, yang dibagi untuk wilayah Asahan Barumun itu sebesar 4.100, kemudian juga di wilayah Wangkusai Ular, BPDAS Wangkusai Ular itu sekitar 3.500-an. Yang paling disampaikan dari BRG adalah kita tidak bisa memulihkan gambut sendiri, kita butuh bersama-sama untuk memulihkan gambut dari BPDAS juga, dari bagian masyarakat juga, karena keberhasilan rehabilitasi mangrove ini akan lebih terlihat ketika masyarakat itu kesejahteraannya meningkat. Sementara itu, Kepala BPDAS HL Asahan Barumun Dwi Januwanto Nugroho menjelaskan, diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk mengawal rehabilitasi mangrove. Selain dapat melestarikan lingkungan, juga mampu memulihkan ekonomi warga dengan melibatkan secara langsung. Jadi yang terpenting adalah kesadaran dari masyarakat. Adanya program PEN ini adalah sebetulnya yang dimanifestasikan melalui kegiatan rehabilitasi mangrove ini adalah, yang terpenting adalah adanya satu kesadaran masyarakat dalam mengawal pemulihan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove yang memang secara lingkungan itu menjadi penting, vital bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove, dan juga secara ekonomi memulihkan, menggeliatkan, mendayagunakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan usaha-usaha produktif melalui kegiatan PEN ini, rehabilitasi mangrove. Kalau secara luas tentu kita patuh pada target pemerintah, jadi ada 600 ya, dengan posisi nanti ada memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan. Jadi ada 3 kriteria yang disebut 3M. Namun demikian pada prinsipnya adalah bahwa masyarakat, baik lapisan masyarakat kelompok tani hutan mangrove, nelayan, elemen masyarakat, pemerintah desa, kepala desa dan jajaran aparatus desanya, juga kami BPDAS Asahan Barumun
BRDM maupun seluruh pemerintah daerah itu berkomitmen pada satu energi yang sama di dalam mengawal pembangunan yang sifatnya ekonomi dan lingkungan menjadi satu titik temu dan kendali yang berkelanjutan. Jadi keswadayaan masyarakat dan kepedulian masyarakat menjadi titik penting di mana aktivitas masyarakat bisa berkontribusi pada pembangunan desa dan pembangunan desa melalui aparatus desanya bisa memampukan kelompok tani melalui stimulus-stimulus maupun melalui dana-dana alternatif di luar PEN ini yang bisa mengawal keberlanjutan selanjutnya. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.